Sekarang Raffi udah ada bareng Pak Edi ya. Adik-adik itu perlu kenal bagaimana kakak-kakaknya, bagaimana bapak ibu gurunya, bagaimana tenaga administrasinya. Bukan cuma diperkenalkan secara fisik ya Pak, Betul. pokoknya secara ruhnya gimana biar bisa bergabung ke keluarga besar ASEAN CBBS ini. Betul. Makanya jangan alergi. Nah, kalau misalnya kita cenderung menemukan masalah kemudian menghindari, kita tidak akan bisa menemukan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, balik lagi sama Raffi di podcast Madani Center for Excellence. Nah teman-teman, jadi di sini Raffi di episode yang spesial banget karena Raffi kedatangan tamu nih buat ngobrol-ngobrol asik yang luar biasa banget. Insya Allah episode ini bakal seru banget. Sekarang Raffi udah ada bareng Pak Edi ya. Oke, betul Raffi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih ya, sekarang. Bapak boleh kenalan sama teman-teman di sana mungkin? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang hebat, perkenalkan saya Edi Supriyanto, Kepala SMA Negeri CBBS. Yang insya Allah hari ini akan berbincang-bincang dengan sahabat muda saya ini ya. Kak Raffi ini orangnya luar biasa ya. Monggo Kak Raffi. Oke. Tentang apa kira-kira Pak Raffi? Ya Kak Raffi kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol asik terkait LDKS sama MPLS nih Pak. Oh gitu. Oke, karena belakangan ini kan baru dilaksanakan ya Pak, dan topiknya lumayan menarik buat dibahas lebih lanjut gitu. Kira-kira apa yang lebih fokusnya tentang apa kira-kira? Terkait Bapak sebagai kepala sekolah dan sebagai pengambil kebijakan Pak, lebih tepatnya. Oh gitu. Iya. Ya memang minggu yang lalu pertama kali masuk seperti biasa peserta didik baru harus mengenal lingkungan baru di mana akan berada, dan tentunya tidak hanya secara fisik Kak Raffi ya. Iya benar. Ya adik-adik itu perlu kenal bagaimana kakak-kakaknya, bagaimana bapak ibu gurunya, bagaimana tenaga administrasinya, dan orang-orang semua yang ada di sekolah kita, dan termasuk nanti lingkungan fisik. Tapi selain itu, adik-adik itu juga perlu mengenal bagaimana ya program di sekolah kita, gitu. Ya, benar, sehingga mereka nanti selama 3 tahun perjalanan masa studi itu dari awal mereka sudah cukup mengenal, tidak perlu cukup waktu lama. 1 minggu saya kira cukup mereka untuk mengenal tadi hardware dan software yang ada di sekolah kita, sehingga perjalanan selama studi tidak ada hambatan bagi adik-adik ya. Oke, berarti selama 1 minggu ini bukan cuma diperkenalkan secara fisik ya Pak, melainkan secara ruhnya gimana biar bisa bergabung ke keluarga besar ASEAN CBBS ini. Terkait visi sekolah ya, kemarin Raffi lihat terkait materinya lumayan bervariasi ya Pak ya. Betul. Kalau Bapak sendiri di MPLS sempat mengisi materi juga Pak? Iya, kemarin kan kebetulan saya diminta untuk menyampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi biar warga baru itu mengenal bagaimana sekolah itu menjadi lingkungan belajar yang nyaman bagi mereka gitu. Makanya tadi termasuk hardware-nya seperti apa, terus software-nya seperti apa, bagaimana bisa menciptakan kondisi lingkungan sekolah kita itu yang memang cocok untuk belajar bagi warganya gitu Kak Raffi. Oke. Kalau CBBS kan Pak terkenal dengan prestasinya yang banyak ya Pak. Mungkin di sini ada rahasia kebijakan di mana menciptakan sekolah ini nyaman untuk dijadikan wahana belajar bagi siswa nih Pak. Kira-kira apa tuh Pak rahasianya biar sekolah ini nyaman gitu? Oke. Tapi tetap berprestasi ya. Oke, yang jelas yang daya dukung yang paling penting itu adalah motivasi internal dari para siswa. Jadi kalau para siswa sendiri memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi, nanti pihak sekolah, guru-guru pembimbing, fasilitas yang lain itu sebagai daya dukung. Tapi kalau misalnya peserta didiknya motivasi berprestasinya kurang, digerakkan bagaimanapun sangat sulit. Makanya kami sangat mengapresiasi Raffi dan teman-temannya yang memiliki keinginan untuk terus berkompetisi ya, mengukur dirinya. Kira-kira kalau saya itu bersaing dengan pihak eksternal itu seberapa hebat ya gitu kan. Nah, baru nanti sekolah memberi daya dukung, apa fasilitasnya. Kalau misalnya fasilitas dari sekolah tidak cukup memadai, bangun komunikasi dengan orang tua gitu. Dan alhamdulillah di sekolah kita perlu bersyukur karena support orang tua untuk mendukung prestasi putra-putrinya juga sangat baik kan gitu ya Kak Raffi ya. Berarti teman-teman
kalian mau dimanapun sekolah kalian berada, nggak perlu ada alasan untuk gak berprestasi ya Pak. Karena semuanya kembali lagi ke kita nih. Motivasi internal kita, pribadi kita sebagai siswa untuk berprestasi itu kayak gimana sih gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba ya Pak. Apalagi untuk berkompetisi dengan pihak luar. Betul. Makanya kadang-kadang saya melihat hampir setiap minggu itu kan lebih dari 3 kelompok-kelompok siswa yang ingin mereka berkompetisi, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun unit-unit pemerintahan atau dinas gitu kan. Dan itu saya kira merupakan sesuatu yang sangat hebat ya yang dimiliki, dan itu perlu ditularkan ke teman-temannya sehingga mereka punya motivasi yang sama, sehingga banyak orang-orang hebat yang ingin mengukur dirinya, dan itu tentunya akan nanti memiliki daya dukung bagi dirinya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi portofolio yang dimiliki itu kan sangat menunjang bagi nanti para lulusan yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, akan mendapatkan peluang lebih dibandingkan bagi teman-teman kalian yang tidak memiliki prestasi apa-apa gitu. Oke. Berarti Raffi udah dapat poinnya Pak, gimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri dan memacu diri kita untuk terus maju ya Pak. Itu terkait tentang kegiatan MPLS pengenalan siswa. Kalau terkait LDKS itu gimana Pak? Nah, saya selalu menyampaikan ya ke Raffi dan teman-teman ya. Dan saya selalu menyebut sahabat muda saya selaku calon pemimpin masa depan. Dan sejatinya memang kita adalah pemimpin, dan kelak kita akan dimintakan kepertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Untuk itu kita dari awal harus mempersiapkan diri bagaimana suatu saat jika kita diberi amanah untuk menjadi pemimpin hebat itu memiliki cukup bekal gitu Pak Raffi. Makanya perlu diadakan latihan dasar kepemimpinan. Selain membahas teori-teori, di situ juga diperbanyak bagaimana cara mengelola organisasi gitu kan ya? Iya Pak, benar. Gitu. Oke, jadi ketika LDKS memang siswa dipersiapkan untuk menduduki organisasi selanjutnya, atau memang ada sebenarnya ini persiapan bisa buat masa depan mereka juga. Iya, betul. Jadi bisa buat ke depannya juga Pak ya? Betul. Kalau target jangka pendek setahun 2 tahun, bagaimana mereka bisa memiliki bekal untuk mengelola organisasi di tingkat sekolah gitu kan ya. Iya, benar. Bagaimana menyusun programnya, menyusun proposal kegiatannya gitu kan, mendesain kegiatannya gitu Pak Raffi. Dan itu tentunya akan memberikan pengalaman yang membekas yang suatu saat akan bermanfaat bagi dirinya gitu kan. Kalau Bapak untuk dapat menentukan standar kegiatan LDKS itu gimana ya Pak? Karena yang Raffi lihat nih kalau di luar sana, teman-teman tuh takut sama LDKS. Kalau di sekolah-sekolah lain tuh stigmanya LDKS tuh menyeramkan, pembulian, atau mungkin ada kekerasan tidak verbal di sana. Kalau Bapak sendiri untuk menyikapi hal tersebut gimana nih Pak? Nah gini, kalau di sekolah lain itu LDKS itu kan tidak diperuntukkan seluruh peserta didik. Jadi mereka yang memang dari awal akan dikader menjadi pengurus suatu organisasi itu. Salah satu pertimbangan mungkin karena kalau di luar muridnya terlalu banyak. Nah di sini bersyukur karena seluruh siswa satu angkatan dijadikan peserta latihan dasar kepemimpinan, dan itu akan membekali keseluruhan, sehingga peluang teman-teman di sini ya, para siswa di sini sangat besar untuk mendapatkan bekal pengalaman mengelola organisasi. Dan terkait dengan komitmen-komitmen antara panitia dan peserta ya, tentunya kita perlu mereview ulang jika ada misalnya komitmen terkait dengan bullying, terus kemudian kaitannya misalnya hukuman yang sifatnya fisik, kekerasan. Nah sekarang itu dipandang sudah sebenarnya nggak cocok. Jadi yang penting terkait dengan pelanggaran, kita mengajak mereka berpikir ulang gitu kan, apa yang sudah dilakukan benar atau salah, kesadaran diri jadi penting gitu kan, membangun dialog itu saya kira ya. Itu saya kira akan lebih penting, sehingga menemukan akar masalahnya di mana, solusinya bagaimana gitu. Oke, jadi teman-teman terkait dengan pembinaan ya Pak, sebenarnya lebih difokuskan ke kesadaran siswanya itu, gimana dia merasa itu memang salah, dan berkomitmen untuk nggak mengulanginya lagi. Nggak perlu kita teriak-teriak atau menggunakan kekerasan verbal atau nggak verbal, teman-teman. Jadi kalau di SMA ini memang insya Allah kita terbebas ya Pak dari pembulian. Latihan upacara pun kita mengucapkan deklarasi anti perundungan. Jadi insya Allah jadi komitmen bersama gitu. Iya Pak, benar ya. Untuk semua perangkat sekolah ya Pak, bukan cuma siswa doang gitu. Betul. Kemudian Pak,
untuk menghadapi guncangan mental nih Pak, para peserta LDKS sama MPLS kan mereka mengalami transisi ya dari kegiatan mereka keseharian itu gimana ya Pak? Sebenarnya kan itu suatu proses yang wajar ya, karena mereka baru menemukan dunia baru kan itu kan ya. Dalam masa transisi itu mereka sedang apa? Mencoba mensosialisasikan dirinya dengan kondisi keadaan yang baru, dan itu saya kira untuk orang-orang hebat seperti Raffi dan teman-temannya nggak perlu waktu lama itu ya. Sehingga itu akan segera diatasi, dan alhamdulillah untuk kakak-kakak pendampingnya juga cukup welcome, cukup care gitu kan, menerima dengan warga baru, dan mereka punya komitmen untuk membimbing jika mereka mengalami kesulitan. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat baik, wajar ya Pak ya, gitu, yang kita miliki di sekolah kita gitu kan, iklimnya Kak Raffi ya. Oke. Jadi sebenarnya guncangan mental tuh bukan terjadi di kegiatan doang, tapi di hidup kita sebenarnya terjadi ya Pak. Terjadi. Dan itu merupakan proses yang wajar. Gimana kita tinggal menyikapinya aja dengan lebih positif dan mengambil hikmahnya. Dan sekali lagi itu Pak Raffi, ya Allah itu sengaja memberikan masalah kepada hambanya Pak Raffi, dalam rangka agar kita mengalami proses pendewasaan cara berpikir gitu kan. Jadi itu bagian dari pendewasaan ya Pak? Pendewasaan gitu. Itu makanya jangan alergi. Nah kalau misalnya kita cenderung menemukan masalah kemudian menghindari, suatu saat kita menemukan masalah yang sama, kita tidak akan bisa menemukan solusinya gitu. Tapi kalau ada masalah, kita hadapi dengan cara tadi, bukan bertanya, berdialog gitu kan, terus mencari solusi yang terbaik seperti apa. Insya Allah ketemu masalah yang sama, kita akan cukup mampu menghadapinya gitu. Oke, jadi di hidup kita emang kita harus punya mentor ya teman-teman, baik itu dari orang tua, kakak, atau mungkin Tuhan kita sendiri ya Pak, untuk kita membangun dialog dan komunikasi yang lancar, biar masalah yang kita hadapi ini ada gitu hikmah dan jalan keluarnya. Wah, Masya Allah banget ya Pak, ternyata perbincangan kita lumayan berat banget nih Pak. Mungkin teman-teman bisa ambil banyak ilmu atau hikmah dari perbincangan kita nih. Amin. Dan episode kita mungkin bisa dicukupkan ya Pak sampai sini aja. Betul. Buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu lebih banyak isu-isu bareng Pak Edi nih, kan sekarang kita terkait MPLS LDKS. Kalau teman-teman mau terkait lomba atau MPK atau kegiatan siswaan, bisa komen di bawah untuk episode selanjutnya bareng Pak Edi nih. Karena lumayan asik banget ya ternyata. Oke, terima kasih ya Raffi ya. Insya Allah nanti kita berdasarkan apa requestnya dari teman-teman Kak Raffi ya. Ingin berbincang-bincang tentang apa, nanti kita buka di waktu yang lainnya Kak Raffi ya. Bener Pak. Oke. Mungkin sekian dari Raffi ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dan di lain episode. Sekian dari Raffi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di podcast Madani Center for Excellence. Halo teman-teman Madanian, welcome back to podcast Madani Center for Excellence. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang gak asing lagi ya bagi teman-teman kelas 11 dan juga kelas 12. Yakni berbat nih, Bapak Ahmad Fatur Rahman MPD. Assalamualaikum Pak Ahmad. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga podcast ini nggak ganggu agenda-agenda Bapak ya. Sebetulnya ya juga sih. Berarti kita sangat berterima kasih nih Pak udah mau hadir Pak di podcast kali ini. Jadi podcast kali ini bakal ngebahas tentang Wakasek Kesiswaan secara umum ya. Jadi teman-teman, Wakasek Kesiswaan ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang saat ini dijabat oleh Pak Ahmad. Mungkin bagi teman-teman kelas 10 penasaran banget nih, Wakasek Kesiswaan itu ruang lingkupnya apa aja sih Pak? Terus fungsi, perannya secara general, mungkin bisa Bapak jelaskan dulu. Baik. Kalau misalkan untuk kesiswaan sendiri kan berkaitannya dengan kesiswaannya. Iya. Selama misalkan itu berkaitan sama kesiswaan, maka ranahnya itu ranah Bapak untuk di kesiswaan. Namun pola untuk pendidikan atau pola pembinaannya Bapak mengambilnya cuma di 6 pola sebetulnya. 6 pola. Ada pengarahan, ada latihan, ada juga terkait sama pembiasaan, ada juga yang berkaitan sama penugasan, ada juga yang berkaitan sama pengawasan. Tadi penugasan udah ya? Iya. Sama penugasan. Satu lagi apa ya? Pengawasan di tata tertibnya atau pelaksanaan tata tertibnya? Bukan, berbeda.
Misalkan di pengarahan kita mengarahkan siswa mulai dari masuk, jauh mana bisa beradaptasi dan sebagainya. Dengan lingkungan sosialnya. Betul. Jadi survive-nya harus dibangun dengan arahan guru-guru, para guru. Kalau di pesantren mungkin maklumat ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang latihan. Nah, latihan ini untuk membentuk keterampilan sebetulnya. Karena kan skill yang paling dibutuhkan nanti di era globalisasi nanti kedepannya ya keterampilan yang harus diutamakan. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah menambah ekstrakurikuler yang sekarang udah penambahan, sebelumnya ada 11 atau 12, sekarang nyampe 30-an ya, untuk bisa mewadahi potensi-potensi yang ada di siswa. Di siswanya. Yang selanjutnya ada pembiasaan. Cuma pembiasaan di sini agak sedikit menekan kepada siswa pembiasaannya. Berarti bersifat tegas ya Pak, betul, ya. Mengikat juga pada siswa. Ini kaitannya dengan yang tadi, tata tertib. Nah, tata tertib ini kan dibuat bukan untuk dilanggar. Berbeda teman-teman ini. Tata tertib itu untuk diikuti, bukan untuk dilanggar. Betul. Jadi guidance dari siswa CMBBS supaya nantinya biasa dalam kesehariannya di 24 jam ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti didorong untuk tetap produktif ya Pak, gimana Betul, caranya dari boarding yang juga di sekolahnya. Berarti kalau bisa disimpulkan kesiswaan ini benar-benar mendorong siswanya untuk mengeluarkan nih Pak potensi dari segi akademis maupun non akademis. Tadi kan non akademis ada di ekskulnya juga ya. Berarti kalau di next nih Pak, kalau untuk pencetakan prestasi sendiri di CMBBS itu regulasinya gimana sih Pak, dan juga apakah ada standarisasi nih untuk prestasi itu sendiri? Karena kan CMBBS kan sekolah unggulan ya Pak, bisa dibilang gitu. Ya mudah-mudahan sampai saat ini kita unggulan, kedepannya lebih unggulan. Amin. Oke, terkait sama prestasi kita kan regulasinya yang pertama kan diimbangi dengan dana ya sebetulnya, tidak jauh dari dana. Ketika misalkan berangkat untuk lomba dan sebagainya, cuma kan di sisi yang lain pendanaan ini secara secara realnya ya nggak apa-apa ya realnya, jadi agak kurang, jadi daya dukungnya kurang, sehingga kesiswaan ini harus memilah mana lomba yang harus diikuti, mana yang tidak. Karena terkait sama pembiayaan kan kita terbatas, malahan karena kekurangan kita juga bisa berkolaborasi dengan komite juga, sehingga tidak semua lomba itu diikut sertakan, apalagi dengan pembiayaan yang begitu mahal misalkan dalam pelaksanaannya. Jadi ada hal-hal yang harus dipilah, mana yang harus ikut, mana yang tidak. Berarti sesuai urgensinya dan juga sesuai dengan reputasi dari lomba itu sendiri. Betul sekali, karena terkadang khawatirnya kita ikut lomba menang alhamdulillah, tapi kalah juga suka diketawain gitu. Nah, khawatirnya kayak gitu. Karena terlalu rendah atau gimana gitu Pak. Nah nih Pak, tadi kan udah prestasi, mungkin kita lanjut ke ranah sosial gitu ya Pak. Di CMBBS kan ini kan bentuknya boarding school Pak, pasti ada dong Pak kayak konflik-konflik sosial, baik itu dari lingkup individu maupun lingkup kelompok. Kalau dari kesiswaan itu fungsi dan perannya dalam menangani masalah itu apa Pak? Kalau di kesiswaan sendiri, alhamdulillah Bapak dikelilingi orang-orang baik ya. Ada dari konselor atau bimbingan konselingnya, ada Bu Tia, ada Bu Devi, ada Pak Ade. Di sisi lain ada keasramaan yang alhamdulillah pada 1 tahun kemarin sampai sekarang berarti di bawah kesiswaan juga. Gitu. Jadi untuk pembinaannya bisa ruang lingkupnya lebih luas sebetulnya. Pembinaan secara individual lebih banyak dikelolanya itu sama BK. Jadi di sini bimbingan konseling dengan Bu Tia ini sangat luar biasa sekali karena membantu kesiswaan setiap hari ya, 24 jam kalau tidak salah. Saya perhatikan itu Bu Tia untuk membantu kesiswaan. Di sisi lain ada pengembangan dari keterampilan sosial. Keterampilan sosial yang dibutuhkan kan untuk yang kayak komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Itu dikelola dengan cara penugasan sebetulnya. Siswa-siswanya ditugaskan, ada yang berkaitan keorganisasian di OSIS selama 1 tahun, dia mengembangkan kreativitasnya di situ. Kemudian ada juga yang terkaitan sama penugasan di kegiatan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian.
Contohnya misalkan di SDC. Iya, Nah, di SDC ini keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan itu dikeluarkan sama siswanya dengan bantuan dari arahan dari guru seperti itu. ya. Jadi mungkin dari kesiswaan ini lebih berperan sebagai jembatan ya Pak antara siswa dan juga komponen-komponen ada tim manajemen sekolahnya Betul gitu. sekali. Seperti BK dan juga guru-guru berkaitan. Oke. Mungkin kita lanjut ya Pak ke selanjutnya nih. Tadi kan Bapak sempat bahas tentang OSIS dan MPK. Pasti Bapak sering nih ditanya proposal kegiatan gitu. Itu banyak banget ya teman-teman. Nah, ini kan bentar lagi mau ganti jabatan Pak. Kira-kira nanti mau difokuskan kemana sih Pak kegiatannya gitu kayak Bapak mengharapkan apa nih dari OSIS dan MPK ke depannya di program kerja OSIS dan juga kegiatan-kegiatan lainnya? Jadi fokus untuk yang di OSIS sama MPK itu kebetulan kan kita udah dari 2001 ya. Kita kan kena COVID ya. Kena COVID, budaya positif semua yang ada di CMBBS ini terputus ya. Sehingga kita membutuhkan regenerasi atau pengulangan bisa mencetak ulang budaya-budaya positif yang dulunya Silakan Pak ya, dilanjutkan. Ya, Sibuk banget nih teman-teman. Budaya-budaya positif yang dulu kita yang bagus, yang terbiasa kita bangun dan sebagainya itu sudah terputus sehingga untuk mulai mengembalikannya lagi agak susah, sehingga kita membutuhkan OSIS sebagai partner dari kesiswaan untuk membangun kembali budaya-budaya positif sehingga nanti tiap regenerasi dari OSIS ini saling memperbaiki dari tahun pertama apa yang kurang baik itu diperbaiki di tahun berikutnya seperti itu. Kasih nih Pak Ahmad. Ini sebagai closing statement ya teman-teman. 19 tahun CMBBS sudah berdiri nih Pak. Kira-kira apa sih Pak yang diharapkan oleh kesiswaan untuk CMBBS ke depannya? Mungkin boleh dikasih tahu. Harapan dari kesiswaan untuk CMBBS menjadi sekolah unggulan yang menjadi percontohan oleh semua SMA khususnya di Banten. Dia bisa mencontoh karakter yang baiknya, kemudian pengelolaan dari segi keorganisasian seperti apa gitu. Jadi hal fokus yang sebetulnya harapan kita CMBBS ini menjadi Center for Excellence ya, sesuai dengan jargon kita gitu. Itu aja. Terima kasih Bapak Ahmad sudah berkenan hadir pada podcast kali ini dan semoga CMBBS tetap menjadi sekolah unggulan ya. Amin ya Rabbal. Sekian dari kami, welcome back to podcast selanjutnya. Dadah, see you guys.